Halo teman-teman, kembali lagi di channel Krisna Adityo. Pada kesempatan kali ini, Mas Kris kedatangan satu tamu yang sebenarnya kita sudah sering bertemu hanya saja di virtual, di online. Karena memang tamu kali ini adalah salah satu murid Mas Kris yang juga belajar di sini, belajar piano secara online. Sebenarnya apa sih yang menjadi minat untuk belajar piano, untuk belajar di musik? Nah, seperti itu. Dan bukan hanya itu, video ini adalah video yang sebenarnya Mas Kris harapkan bisa menjadi contoh buat teman-teman semua sebagai bentuk sinergitas antara Mas Kris sebagai seorang pengajar, sebagai seorang mentor, dan orang tua, dan juga si anak yang belajar. Nah, kebetulan kami di sini sering berkomunikasi mengenai perkembangan si anak. Seperti apa, sukanya itu bagaimana, dan ya kita menimbulkan satu kegiatan yang positif di situ sehingga minat anak ini selalu terjaga. Nah, bagaimana pengen tahu anaknya kayak gimana? Anaknya ini sebenarnya sangat sulit untuk berkomunikasi karena ketika Mas Kris bertemu pertama itu, Mas Kris ajak ngomong dan yang lain-lain itu juga sangat membutuhkan adaptasi, tetapi di kesempatan kali ini dia mau untuk tanya jawab bareng Mas Kris. Kita akan coba nanyain aja sama anaknya. Yuk, kita bahas video berikut ini. Nah, ini seneng banget Mas Kris kedatangan. Siapa namanya? Fahrizi. Fahrizi. Kelihatannya ngomongnya sedikit-sedikit, tapi dia punya bakat yang sangat-sangat keren banget. Salah satunya di bidang musik. Nah, jadi dia, Fahrizi ini mendalami dua instrumen. Yang satu elektron kan ya? Iya. Elektron sama piano. Nah, dulu kenapa kok suka belajar elektron itu kenapa? Karena papi saya. Karena papi? Iya. Kenapa papi? Papi main piano. Main piano, main keyboard, terus kamu pengen bisa? Iya. Kalau belajar elektron gitu, bosen nggak? Tidak terlalu. Nggak terlalu. Berapa tahun udah main? Udah belajar udah berapa tahun? Sudah 9 tahun. Udah 9 tahun. Terus kenapa kemarin pengen belajar piano? Karena lihat channel Mas Kris. Karena lihat channel Mas Kris. Terus suka. Kamu suka lagu apa sih? Lagu Alan Walker. Lagu Alan Walker. Sama si Mas Kris juga suka lagu Alan Walker. Nanti kalau Mas Kris suruh main, kamu mau main nggak? Mau. Misal, kalau Fahrizi nanti udah jadi pemain terkenal gitu, kamu pengen kasih pesan apa sama papa? Terima kasih telah menjadi ayah yang terbaik. Kita belajar musik, teman-teman. Nah, dukungan orang tua itu sangat-sangat berpengaruh dan ini adalah salah satu contohnya. Dan Fahrizi ini ketika belajar sama Mas Kris tidak ada kata nggak bisa keluar dari mulutnya, teman-teman. Semua bisa, walaupun terbata-bata belajarnya awal-awal. Tapi ketika dia belajar sendiri, kan kamu belajar sendiri tuh di rumah, ngirim video ke Mas Kris, video tugas ke Mas Kris, semuanya jadi betul. Nah, itulah kamu belajar piano tuh sehari berapa jam? 1 jam. 1 jam? Belajar elektron berapa jam? 1 jam juga. 1 jam juga. Nah, kemarin dia habis audisi ya itu ya? Iya. Audisi kan? Audisi apa sih namanya? Konser. Oke, jadi moga-moga Fahrizi bisa lolos ya. Moga-moga bisa lolos. Nanti pamerin ke Mas Kris. Fahrizi ini adalah anak yang menurut Mas Kris memiliki bisa dibilang
ini ya, ketekunan belajar. 9 tahun belajar gitu. Mas Kris juga punya salah satu murid juga, namanya adalah Fahri. Yang ini adalah Farizi. Mas Kris juga punya murid namanya Fahri. Dia juga sudah kursus di Mas Kris ini lama, ya sekitar 3 tahun gitu ya. Dan ya kita masih berkomunikasi dengan baik di situ. Artinya, kalau kita memiliki sinergitas antara saya sebagai pengajar kepada orang tua, dan orang tua juga mau tahu kesulitan anaknya belajar musik, dan si orang tua juga mau mengerti bagaimana perkembangan anaknya belajar di musik, itu bisa memberikan satu impact yang double bagus gitu. Karena Mas Kris di sini selalu akan memberikan dorongan kepada orang yang belajar, ayo pasti bisa, pasti bisa. Mas Kris coba target 3 hari ya, kira-kira bisa ya, pasti bisa, percaya Mas Kris. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan kalimat seperti itu, maka si anak ini akan memberikan powernya untuk belajar dengan bagus. Dan ya, dia memberikan satu hasil yang memuaskan. Dan setiap kali seperti itu, semoga orang tua di luar sana juga bisa memahami kondisi, juga bisa sebelum mengkursuskan anaknya, bisa memahami betul, bisa bukan memahami, tapi mau untuk memahami kesulitan anaknya juga belajar musik. Karena belajar musik itu tidak mudah dan juga tidak susah sebenarnya. Tapi hanya membutuhkan ketekunan dan perhatian yang cukup. Gitu aja teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.